kasih tanda Tuhan. Atau datang dalam kehidupan saya, bantu saya untuk keluar dari kesulitan saya ini. Jadi begitu urusannya, nggak usah debat lagi. Pak Bom bisa emosi, saya bisa emosi. Begitu. Ya udah, kalau nggak mau, saya sebenarnya bukannya mau debat kan, cuman nanya-nanya, tapi sementara Pak Bom sama Bapak itu, Pak Saifuddin itu kan ngegas terus, jadi ya Pak Muhammad. Ya Pak. Bukan ngegas, kata-kata saya, Pak. Bukan ngegas. Ini memberikan ketegasan berkata supaya saudara Muhammad ini bagaimana melunakkan hatinya. Sebenarnya nggak ada urusan ngegas atau tidak, tetapi bagaimana Muhammad, saya potong kompas supaya kita nggak terlalu banyak membuang kata-kata karena kamu membantah, kamu melawannya. Nah, kalau kamu itu melunakkan hati kamu, oh iya ya, ternyata pernyataannya begitu. Kan sudah berapa poin kamu kalah. Masalah persunatan. Lalu kamu mengatakan, itu menyempurnakan apanya? Menyempurnakan Taurat. Apanya yang disempurnakan? Selama 30 malam baru ditambah 10 malam lagi. Maka sempurnalah Taurat itu. Itu yang di dalam Al-Quran. Bukan puasa 40 hari 40 malam kalau penjelasannya. Karena Al-Quran ini menjelaskan Taurat. Menjelaskan apa kok ngerusak semua ceritanya? Abraham katanya dibakar dengan api? Nggak ada sejarah Nabi Ibrahim dibakar dengan api. Ada, makanya ini Nabi Ibrahim itu kan dia menyiarkan ini. Dia dibakar sama api, masukkanlah dia ke api yang menyala. Baru Allah berfirman kan, wahai api. Ya itu Allah dalam Quran, Allah SWT. Nah di dalam Alkitab Allah itu tidak dikenal. Makanya sudah dirusak Taurat itu. Oke, dirusak. Di mana bukti datanya dirusak? Kalau ngomong dirusak, mana yang dirusak, mana yang tidak dirusak? Itu siapa ya Pak yang masuk Pak? Oke, boleh izin ya Abi, saya 3 menit saja. Oke. Ya, Saudara Muhammad, saya tantang Anda mengikuti kata-kata saya. Mau? Bagaimana Pak? Siap mengikuti kata-kata saya? Ya tergantung Pak, saya mau dengar dulu. Oke, baik. Kalau Bapak mau menggiring saya mau beriman ke Yesus, Yesus itu saya jadikan Tuhan, itu nggak masuk akal bagi aku. Oke, baik. Tidak siap kan? Baik. Sekarang saya bertanya. Tolong jelaskan ke saya, apakah benar kitab suci Al-Quran 100% perkataan dari Allah? Ya, benar. Tidak ada perkataan yang lain? Tidak ada. Tidak ada, yakin? Yakin. Coba baca surat 15 ayat 33, 36, 34. Berapa Pak? Surat Al-Hijr surat 15 ayat 33, Bu Wina buka, Bu Wina. 39. Al-Hijr 34. Al-Hijr 34, silakan. Tadi udah ngomong ya, bahwa Allah yang berkata-kata, tidak ada perkataan yang lain. Bu Wina. Bu Wina. Ya, Silakan, Saudara Muhammad. Buka aja loh, kitab sucimu. Open camp. Makasih yang kasih kopi. 7. Ya. Ayo. Bapak ini orang Islam. Pak Muhammad ini punya Al-Quran enggak? Kalian ini beriman buta kah? Cuma dengar saja dari Suma, Yudas lah. Kau panggil Suma ke sini, ayo Suma naik. Kubal balik kalian semua. Bapak ini beriman, hanya beriman diikat hidungnya kayak sapi baru ikut-ikut kah? Ayat berapa Pak tadi Pak?
Ayat 30, Surat 15 ayat 34 sampai 38. 34 dulu. sampai Permainan 39. maju. Tidak perlu. Baca dulu ayat 34. Kenapa mentok? Kenapa lama? 34 Pak ya? Iya. Dia Nah, silakan baca. berfirman Baca yang kurung, paham. dalam kurung, kalau begitu keluarlah dari surga karena sesungguhnya kamu terkutuk. Berarti beda ya dengan yang saya pegang. Bapak baca ayat mana? Ayat Al-Hijr ayat 34. 36 silakan. 36. Ya. Iya, iblis berkata, "Ya Tuhanku, kalau begitu maka," ini saya ulang Pak ya. Ya, ya. 36. Iya, iblis berkata, "Ya Tuanku." Ini Tuhan Pak, bukan Tuhan. Udah baca aja dulu. Nah, "Ya Tuanku, kalau begitu maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan." Oke. Yang berkata tadi Pak siapa? Iblis. Coba kasih besar saya penggugat Ibu Winet, kayaknya enggak ini. Kasih Iblis besar saya Bu. berkata, Jadi bagaimana Pak maksudnya? oke kan? Dan Coba nggak dibesarin Pak suaranya Pak. Coba Bapak baca ini. Iblis berkata, ini iblis ya? Hah? Iblis yang berkata. Tadi Bapak bilang firman Allah. Ini sekarang iblis yang berkata. Bagaimana? Ya iblis Hah? berkata. Ya iblis toh. Tadi kau bilang ini firman Allah, Allah yang berkata. Sekarang ini iblis yang berkata. Bagaimana? Itu maksud Bapak itu. Tapi kan Ya, yang berkata ini siapa? Iya, Al-Quran ini dari Allah. Iya, terus yang berkata sekarang siapa ini? Seluruh perkataan itu dari Allah tentang Ya, berarti yang berkata ini iblis siapa? Ini kan Ini yang berkata iblis. siapa? Iblis, tapi Allah menyampaikan cerita ini tentang Oh begitu. Adam. oke. Sebentar Pak. Tentang Adam ini kan disampaikan kepada Oke. ditulis pada Al-Quran. Udah santai, tenang aja. Biasanya kalau udah nanya ini memang agak kencang Pak. Jadi ini kan Al-Quran ini kan dari Allah. iya. Jadi gini Pak Apolos, itu gampang memaknainya. Jadi Allah itu juru bicaranya iblis. Itu dia. Allah itu mengutip perkataan iblis. Kan gitu. Menyampaikan perkataan iblis. Betul? Itu kan cerita-cerita kan yang disampaikan untuk contoh-contoh. Iya. Orang-orang Jadi terdahulu. Allah menceritakan tentang perkataan iblis. Betul? Pak, permisi dulu Pak. Kalau mau debat saya agak kurang, ilmu saya kurang. Saya mau... Nah, yang menyesatkan siapa Pak? Jangan, jangan kau pergi. Yang menyesatkan tuh iblis apa? Siapa yang menyesatkan? Karena dia sesat kan? Itulah kataku saya permisi dulu. Saya tanya, yang menyesatkan tuh iblis atau Allah? Mana ayatnya? Kalau saya tunjukkan yang menyesatkan iblis itu Allah, bagaimana? Yang menyesatkan iblis itu Allah. Ya. Karena dia kafir terhadap Allah. Jadi disesatkan. Coba kalau dia Siapa yang menyesatkan? Coba kalau dia tidak kafir seperti malaikat, kan tidak disesatkan. Siapa yang menyesatkan? Allah. Karena dia kafir. Karena dia berpaling. Kan seluruh manusia ini apabila dia berpaling maka dia akan disesatkan. Apabila dia kembali dia akan diberi petunjuk. Oh gitu ya Pak. Jadi Allah menyesatkan iblis. Dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi Allah itu penyesat. Apabila dia tidak dia berpaling, maka dia akan terombang-ambing dalam kesesatan.
Jadi dia menyesatkan kepada siapa yang dia kehendaki. Tadi bilang Bapak kata iblis toh. Coba Bapak baca ini. Yang mana? Ya Bapak coba baca ini. Surat 7 ayat 16 ini. Bapak baca ini. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku. Yang menyesatkan iblis siapa? Allah. Oh, Allah menyesatkan. Nah, karena dia tadi sombong terhadap perintah. Kalau Allah menyesatkan berarti Allah raja penyesat, begitu? Pak, sudah saya bilang tadi. Dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Kok? Kan itu kan ada ayat. Bapak Kalau gimana? begitu, Allah menyesat? Silakan Nabi. Nah, gini dulu. Syarat sahnya khutbah Jumat itu seorang khatib di masjid harus mengatakan ayat ini. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang menyesatkannya. Tetapi barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang memberi petunjuk. Nah, sekarang dengar baik-baik Muhammad. Saya dari Islam. Sekarang masuk Kristen. Nah, saya tanya kepada Muhammad, apakah saya ini manusia sesat? Jawab Muhammad. Takut, Pak. Loh, berdasarkan ayat itu, kamu harus pegang Quran dong. Bahwa Allah telah menyesatkan saya. Nanti di hari kemudian, kalau saya gara-gara saya masuk Kristen, lalu saya dimasukkan ke neraka, saya maki-maki Allah itu. Karena dia kurang ajar, menyesatkan saya. Kurang ajar Allah ini. Ya, kenapa? Dia membiarkan saya sesat. Karena Bapak tidak mau beriman kepada Allah. Loh, saya dulu beriman. Nah, tapi Bapak murtad lagi. Saya tinggalin. Bapak menjadi kafir. Lah iya. Nah, berarti Allah. Karena Bapak tidak beriman kepada Allah, lantas ini Bapak berpaling kan? Bapak beriman kepada Yesus, bukan Tuhan. Yang mengutus setan siapa, Pak? Yang mengutus setan siapa? Yang mengutus setan? Allah. Karena Allah itu memberi dua jalan, Pak. Dua jalan. Jalan keburukan nanti dulu, Pak. Saya tanya, kalau komandan batalion mengutus anak buahnya, berarti komandan batalion komandan tentara kan? Nah, kalau ada setan mengutus setan, berarti setannya siapa yang mengutus setan? Raja setan, toh? Setan itu ciptaan Allah, Pak. Iya, diutus oleh siapa? Raja setan, toh? Allah, dia bukan setan. Udah Pak Bom, kasihan Muhammad, dia sudah mau keluar dari debat ini karena dia sendiri bingung begitu. Dia Saya nggak bingung, tapi kalian tidak beriman apa yang aku katakan. Itu aja. Loh, ngapain beriman dengan ajaran kayak begitu? Ngapain beriman kalau setan mengutus setan? Ngapain? Kita nggak mau. Ngapain kok Allah menyesatkan orang yang dikehendaki? Berarti saya ini dikehendaki oleh Allah untuk jadi sesat, berpaling dari Allah karena tidak beriman kepada kitab-kitab Allah. Loh, enak aja saya beriman, saya percaya dengan Nabi Muhammad waktu itu. Iya, waktu itu. Makanya Bapak tidak beriman lagi, maka Allah menyesatkan Bapak. Lah, makanya dia berarti Allah itu tukang menyesatkan orang. Dia dengan Alkitab. Dengarin baik-baik ya. Yang ini saja Bapak tidak mau percaya, tidak mau beriman, kan ini kan contoh. Bukan, dengarin Muhammad. Beda Al-Quran dengan Alkitab. Jadi Tuhan di dalam Kristen itu tidak mau satupun manusia binasa. Tidak mau satupun orang itu tersesat. Dia mencari orang yang tersesat. Pak Saipudin. Dengarin dulu.
Jangan dibantah, jangan emosi, biasa saja. Ya. Jadi di dalam Alkitab, Tuhan Alkitab itu mencari orang yang tersesat. Ayatnya itu beribu-ribu, beratus-ratus ayat. Bagaimana menyelamatkan orang yang tersesat. Yesus itu disebut juru selamat karena mencari orang yang sesat. Nah, di dalam perumpamaan, kalau seorang mempunyai kambing 100, kemudian satu domba tersesat, dia tinggalkan yang 99 untuk mencari satu yang tersesat. Pak, saya turun dulu Pak ya, mau mandi dulu. Nanti aku kembali lagi. Ya, mandi dulu. Yang penting kita saling follow aja, jadi bisa saling undang Pak. Ya. Oke. Jangan lupa mengucapkan ya Pak, masuk kamar mandi jangan lupa mengucap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau Bapak kan selom kan? Selom. Shalom. Tapi ya salam kan? Tapi kalau dalam Al-Qur'an kan assalamun alaikum. Tapi ada juga begini Pak Muhammad, sedikit saya sampaikan kepada antum begini saudaraku. Ya. Jadi sebenarnya kata salam itu memang semuanya dari orang Yahudi itu Pak. Shalom alaihim. Ya, karena sampai ke daerah Arab, karena ada orang Kristen juga di Arab sebelum Islam. Sampai ke sana, kata shalom itu menjadi assalam. Kenapa? Karena diawalin huruf S. Shalom, ada S di depan, maka mau nggak mau ada imbuhan as. Assalam. Contoh sirik menjadi as-sirik. Bapak Kristen Salat. apa Islam? Bapak Kristen apa Islam? Saya habaib Pak. Habaib. Ngaji dulu. Iya. Ngaji supaya didengar. Ngaji. Iya. Qaluna antum illa basyarum mithluna wa ma anzal rahmanu min syai'in in antum illa taklibun. Kami tidak Kalau Rab, ini saya lagi dan kitab yang menjelaskan. Iya. Kenapa kalian pakai lagu-lagu Pak begini? Muhammad, rendahkan hatimu. Kalau mau kamu saya tuntun, rendahkan hatimu boleh Pak Muhammad sebelum mandi. Sebentar saja saya tidak mau ingin merendahkan agama siapapun. Like it. Iya. Boleh Pak Muhammad 2 menit aja, barangkali dengan 2 menit dengan saya. Anda kan tadi kan saya di sini kan mau mencari kebenaran, benar toh? Ya. Ya kan? Nah, barangkali Ibu Bukan Winef, saya mau ikut rombongan Bapak. nggak masalah. Mulut boleh hari ini bilang tidak, tapi hati siapa tahu. Tetap. Benar? Saya tetap menjalankan. Nggak masalah. Nggak masalah Pak. Ya. Jadi Pak saya bilang orang saya keras kepala. Nggak masalah. Sekeras-kerasnya cor-coran jika ditetesin dengan air akan juga hancur, benar? Nanti kita sambung lagi Pak. Walaupun Iya, Bapak orang berapa ini Pak Saipudin, Pak Bombom, Pak ini Pak Christian, semuanya. Iya. Saya ladeni. Oke, boleh Kalau Bapak mengejek saya kan? Nggak ada di sini ejek mengejek. Kau gimana sih? 2 menit saja boleh. Aku hanya mau ambil 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat di Al-Quran. Biar ada menjadi motivasimu. Benar? Oke ya. Ibu Winef, tolong bukakan dong Al-Hadid ayat 3 Bu Winef. Ibu Winef, tolong bukakan Al-Hadid ayat 3. Tapi by the way Pak Muhammad Taufik, kenapa kamu tidak mau mengikut Yesus Pak Muhammad Taufik? Yesus itu adalah manusia Pak, bukan Tuhan. Sedangkan sudah saya bilang tadi kan kalau saya pertanyakan Yesus itu siapa? Kalau Nabi Isa, sedangkan Nabi Isa itu aja bilang sesungguhnya Allah itu ada Tuhanku dan Tuhan kalian, maka sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Kalau Nabi Isa yang disebut kalian Yesus. Akan aku tunjuk begini. Dalam Al-Quran berjelaskan ke Bapak. Nomor 57, ada yang 57 ayat 3, 57.
Iya, dalam Al-Quran aku akan menjelaskan ke Bapak karena ini kan kitab suci Anda nih. Ya, Anda hanya merenung lah nanti ya. Coba tolong, karena Yesus itu adalah manusia, maka kau katakan dia hanya nabi. Oke. Dan dia bukan Tuhan, karena Allahku dan Allahmu, kan begitu tadi kau katakan. Oke, baiklah. Sekarang Bapak, yang ngomong di Al-Hadid ayat 3 siapa Pak? Mana? Nih, dialah yang maha awal, maha akhir, maha zohir, dan maha batin. Seperti Dia yang sudah maha mengetahui dipersahakan ini segala tadi. sesuatu. Pak. Belum dibawa ayat ini. Hah? Mungkin di room lain Bapak pernah datang tadi, apa enggak? Ini ayat ini yang masalah yang zahir ini, yang jadi Aku permasalahan. tanya, nggak ada yang masalah di sini Bapak. Nggak ada yang masalah. Hanya kita harus jujur dalam mengartikannya. Oke, yang ngomong di sini kan Allah, benar? Benar ya? Ya. Oke, kita harus jujur. Allah berkata, dialah. Nah, siapakah dia di sini, Pak? Dialah Allah. Dialah yang awal. Iya, yang ngomong kan Allah, benar? Makanya Pak, kalau baca Al-Quran itu, kalau mau mencari kebenaran, kecuali Bapak itu hanya untuk mencari ini, untuk memfitnah-fitnah, untuk mencari takwil kan. Kalau baca ayat-ayat Al-Quran itu jangan cuma satu ayat Pak. Itu Pak Saifuddin coba dengar. Pak Muhammad Taufik, dari tadi saya mengatakan ayat, biar tahu. Makanya kalau saya di sini, Pak, satu-satu kita bicara, Pak. Ini kan ayat Al-Quran, kamu yang berhak untuk menjawab. Saya bertanya, dialah yang maha awal, maha akhir. Yang ngomong di sini tadi kita sudah sepakat Allah. Lalu ada kata dia. Siapa dia di situ, Pak? Kepada siapa dituju? Karena bahasa Arabnya adalah huwa. Huwa itu kata ganti untuk orang laki-laki. Benar? Huwa itu bahasa dia. Inggrisnya? Dia. Iyalah, kata ganti. Itu kan dia di situ tertulis. Dialah kata ganti laki-laki, benar? Wah, itu adalah dialah. Dialah. Iya, kata ganti laki. Ya itu. Dialah yang awal dan dialah yang akhir. Dialah yang zahir. Iya. Dialah yang batin. Yang ngomong di situ siapa? Allah. Siapa yang ditujukan dia itu? Ayo. Allah itu adalah mempunyai Asmaul Husna. Kepada siapa dia di situ, Pak? Nanti Pak, nanti kita sambung lagi Pak. Sudah. Jadi Muhammad nggak nyambung. Jadi kalau ditanya itu terlalu berat bagi dia, gitu. Muhammad nggak nyambung pertanyaan itu. Bapak mandi dulu, nanti saya mau tanya sama Bapak. Ya, Bapak mandi dulu. Mandi dulu. Ya. Baik sih Pak ya. Oke. Iya Pak. Iya, shalom. Siram kepala ya, cuci kepala keramas ya. Panas. Baru kata. Ya, silakan yang di bawah mau naik. Iya. Kita sambung kembali dengan permintaan berikutnya. Buat kawan-kawan, ya, Anda taulan yang ada di bawah, itu stikernya adalah diskusi santun lintas agama. Ya, tadi kan ada Pak Muhammad di sini nih. Kan nggak ada dimarah-marahin, nggak digigit kan dia, sehat-sehat aja kok, ya. Jadi jangan takut. Aku mau naik nanti aku dimarahi. Enggak dimarahi kok. Terbukti tadi Pak Muhammad, aku mau mandi dulu ya. Silakan mandi. Kan gitu. Enggak ada teriak-teriak, enggak ada penghinaan, penghujat. Enggak ada. Kita di sini enak-enak kok. Emang rum Islam. Ketika naik Kristen, penyembah Judas, penyembah Judas, kok enggak begitu kita enggak kayak anjing kok, ya. Santai aja. Iya, jangan takutlah untuk berdiskusi. Berdiskusi itu sangat baik, ya. Ini kita naikin nih. Ada sebentar dulu untuk orang Kristen, ya. Kita utamakan dulu untuk saudara kita yang Muslim. Halo Pak Semut Merah. Salam Pak CP, salam Pak Saifuddin, Pak Bombom, sang penggugat. Halo, salam semuanya. Saya cuma nggak lama nih Bang CP. Iya, silakan Pak. Bang, cuma mau nyapa Pak Saifuddin aja nih. Pak Saifuddin, apa kabar Pak Saifuddin? Haleluya, yuk yalle.
Semangat terus Pak Saifuddin ya untuk mengibarkan kebenaran dalam Alkitab ya Pak Saifuddin ya. Iya. Untuk Pak Bom sehat selalu Pak Bom. Anjay Pak. Sehat Pak. Bang JP sehat selalu semua ya, sang penggugat semua yang ada di Rum, bahkan yang ada di Komal, yang di bawah Komal juga ya. Saya turun dulu Bang JP, itu aja. Haleluya. Haleluya. Ini ngomong-ngomong Pak Pendeta Saifuddin sih baru 2 hari sudah mau 2.000 ya. Luar biasa. Oh ya, syukurlah. Iya. Yuk yale. Iya, Le. Iya, orang Madura. Bang JP ya, Bang JP, saya izin turun ya. Oke. Salam. Salam, salam. Yuk yale itu orang Madura begini. Orang Madura bilang begini, Pak, saya nggak bisa jadi orang Kristen, Pak. Emang kenapa? Saya nggak bisa nyanyi. Loh, nyanyi apa? Saya nggak bisa nyanyi yoyale. Apa tuh yoyale? Haleluya. Iya. Yoyale. Pak Saifuddin. Ya. Teman saya juga nggak bisa bilang taman kanak-kanak. Mereka taman kanak. Ya, coba Bang Taman bilang. kanak-kanak. TMK. Teman saya nggak bisa bilang taman kanak-kanak. Taman kanak-kanak. Taman kanak-kanak gitu. Iya. Iya. Itu harus tepat logatnya, logat Madura. Iya. Orang Madura baik-baik, teman saya baik-baik semua. Iya, yang baik. Tapi yang pakai celuruin dibacok. Saya kalau jadi orang Kristen, kalau saya nyanyi bisa lambat, bisa cepat katanya. Lo nyanyi apa? Saya nggak bisa nyanyi Malam Kudus. Ayo coba nyanyi. Dia nyanyi Malam Kudus. Nyi senyap. Malam Kudus. Nyi sunyi senyap katanya. Jadi nggak ada musik yang sesuai dengan lagu Madura. Mana naikin satu lagi biar saya tidur. Saya sudah jam 3:30 ini, 4:30 sudah. Wah, saya nggak langsung live nanti di YouTube. Ada lagi? Halo? Kayaknya nggak ada Ya. kayaknya. Bagaimana? Ya, Malam Kudus katanya. Malam Kudus. Orang Madura naik motor bertiga, dikejar sama polisi, kan nggak boleh naik motor bertiga. Prit, nggak berhenti Madura ini. Kemudian dipepetin sama polisi, nggak berhenti juga. Kesal polisinya, dipalang di depannya. Kenapa sampean nggak berhenti? Loh Pak, bertiga saja nggak muat, apalagi ditambah bapak katanya. Madura. Itu Mahfud MD itu. Nah ini saya sudah 900 ini. Nah angka 900 itu apa maksudnya? Itu koin Pak, koinnya. Koin. Oh, koin. Koinnya. Ya, Abi punya nomor telepon lama masih tahu itu toh nomor itu. Ya, ini nomor yang baru ini, nomor Amerika. Enggak, Abi punya nomor dari saya. Nanti saya ajar Abi. Oh gitu. Oke. Nanti saya cari di nomor lama saya, nama Pak Bom. Pak Bom nggak ada. Pokoknya teman-teman. Ada nomornya Abi saya WA coba ya. Oke, nanti. Ini saya. Abi punya nomor yang ada gambar foto ini ya, foto apa? Abi lagi tur edit, misalnya begini. Saya ini ya, Abi punya foto ya. Bentar, Abi ya. Coba kasih besar saya dong. Kasih besar saya. Iya. Abi punya gambar foto profil yang ini ya, Abi. Yang mana ya? Yang ini ya. Mungkin ya. Yang ini Ini nih. nomor Abi.
Yang ini foto saya. Oh, open kameranya nggak bisa ya? Enggak, ini Abi punya. Oke. Abi punya nomor, bentar ya, saya sebut nomor aja belakang ya. Abi punya nomor belakang 37 ya? Ini. Di belakang. WA saya yang ini gambarnya. Bukan yang 37 nomornya belakang? Belum kebuka. Sudah. Belum terbuka. Nanti saya, pokoknya ada nomornya Pak Bom di sini. Nanti saya cari nanti. Iya, oke. Oke. Saya belum tidur dari tadi pagi. Pak Saifuddin bisa on cam nggak? Kayaknya bisa deh tuh on cam loh. Oh iya, benar. Sudah Iya. bisa tadi. Seharusnya sudah bisa. Sudah bisa ini, tapi saya belum punya waktu untuk live sendiri. Nanti Bapak Saifuddin kalau mau live sendiri, Bapak harus selesaikan ada misinya 3 kali. 3 kali, bisa 2 kali sih bisa. 2 kali 90 menit live sendiri Bapak tanpa belum bisa menaikin orang ke room Bapak. Itu aturan gitu. TikTok. 2 kali 90 menit. Ya, nanti Bapak live terus ya udah tak pasang lagu-lagu, entah itu Bapak tinggal tidur, nanti 90 menit nanti itu di hari pertama. Nanti di hari kedua Bapak selesaikan juga 90 menit live tanpa ada penonton. Nah, nanti di hari ketiga baru nanti Bapak bisa naikin orang ke atas. Penonton sudah ada, tetapi nggak bisa naik seperti saya kan, menaikin orang kan bisa nih ke room saya. Itu 2 kali 90 menit, Pak. Iya. Itu misi pertamanya. Iya. Saya sudah pernah masuk ke room kamu ya, Christian ya? Iya, sudah. Hari pertama Bapak bikin TikTok kan di room saya. Oh, begitu. Haleluya. Iya. Malam kudus. Waktu itu kan kita promosi ke Abi, akhirnya jadi 500 kan. Waktu itu kan cuma 69. Oh gitu. Iya, saya yang ke 69 itu. Oh, ya. Haleluya. Iya. Iya, teman-teman yang belum follow silakan follow Pak Saifuddin. Itu ada 1988 ya. Yang belum follow silakan follow. Iya. Semua ya teman-teman, tolong di follow kita semua ya. Coba teriakin ke seluruh dari Sabang sampai mereka supaya follow Saifuddin Ibrahim di ini seluruh Indonesia gitu, termasuk Jokowi. Buat teman-teman semua. Iya. Saya Komandan Petai mengucapkan, yuk kita bantu follow Bapak Saifuddin Ibrahim dalam bersosmed TikTok. Supaya bisa Bapak Ibrahim bisa nanti satu visi misi kita dalam pengkabaran Injil. Yuk teman-teman, yang tidak follow pasti kadrun itu. Yakin saya. Amin. Pokoknya yang tidak follow pasti dia tidak follow gitu. Amin. Pasti kadrun, Pak. Nggak follow pasti kadrun. Iya. Yang follow pasti orang Kristen. Yang nggak follow pasti kadrun. Sudah aku pastikan itu, Pak. Ya. Nanti bikin sakit hati Sudrun. Ya, buat para Abdul, ini ada yang naik nih Abdul. Coba saya cek dulu ya. Ada yang mau naik Abdul, silakan naik ke atas. Di sini ada bangku kosong, 2 bangku kosong. Ya, ada yang namanya NS. Coba dulu NS kita naikin. Iya. Halo, Bapak NS. Halo, Ada bapak-bapak telepon saya, namanya Pak Made, dia ingin belajar tentang Alkitab, jadi dia sudah percaya, dia sudah mau belajar. Ini ada telepon saya, sedikit lagi ada namanya Pak, siapa namanya? Lanjut, silakan lanjut. Saya tanya Oke. Silakan Pak NS, Ibu NS, silakan. Ada yang mau sampaikan? Halo, mau nyapa dulu sih Pak. Shalom, Pak Bom, Pak Saifuddin dan semuanya. Shalom. Iya. Gini,
Saya mau nyapa dulu sih Pak Saifuddin Ibrahim karena selama ini kan ngelihatnya cuman di ini ya, di media sosial gitu ya, di YouTube gitu. Shalom Pak Saifuddin. Shalom NS. Iya Pak. Udah senang sekali ya Pak bisa ini langsung bicara dengan Pak Saifuddin ya. Luar biasa. Saya juga senang. Iya Pak, ini saya Bapak kenal ya dengan Ibu ini ya, Ibu Jeremia ya? Ibu Jeremia mana ya? Tepatnya Ibu Jeremia Abigail Pak. Oh, dulu Putih dulu namanya, bukan itu kali. Ah ya. Jadi kemarin Ibu itu pelayanan di tempat kita Pak di Pekanbaru. Oh. Iya. Luar biasa sih beliau itu. Karena dia juga punya cita-cita nih ke apa katanya ya, ke Amerika ya Pak ya, buka gereja di sana gitu. Iya. Cuma itu aja sih Pak, tetap semangat. Pak Bombom, Pak Christian, Pak Saifuddin tetap semangat semua yang ada di Komang. Tuhan memberkati. Haleluya. Iya. Shalom, saya turun dulu ya Pak, saya nyimak di bawah aja. Shalom. Shalom Ibu. Terima kasih. Haleluya. Makasih buat kopi-kopinya Bapak Siboka ya. Iya, makasih. Ada ikan paus kah? Oke. Ada naik di atas ini namanya siapa ini ya? Yang pakai green screen hijau ini. Halo, Bapak UPH. Selamat malam. Iya, shalom. Green screen-nya nggak jadi tuh Pak. Bapak mau nunjukin apa Pak? Green screen-nya belum jadi. Tidak, biar tidak nampak foto tadi. Oh iya, silakan. Ada yang mau dikasih? Oh iya, mantap. Silakan Pak. Ya. Nggak ada sih, aku cuma nyimak aja. Terima kasih udah dinaikin sama Abang host. Ya, Bapak Kristen ya? Aku Katolik Abang. Oh. Dari Papua. Oh, salve. Salve Abang, salve. Oh, Papua yang ada lagunya, yang rame lagunya itu ya? Iya Bapak Saifuddin. Ya, Papua. Oh, itu Aqua ya? Iya kakak, terima kasih kakak. Oke, di sini ada juga ini Susana. Halo Susana. Tagalog ya. Halo Susana. Moci nih kamu kayak gini deh, kalau mau pergi pasti mau makan. Oh ya Allah. Lagi-lagi kepencet ini. Iya, mau makan Bu, mau makan. Tenang Bu. Ya, apa? Mau cabai rawit, cabai hijau, cabai dadar, cabai apa Bu? Ayo semua Bu. Ayo. Ah, boleh. 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 Karena nggak susah. Gak susah Bu, gak susah. Iya Bu, iya. Teh aja, teh saja, teh. Nggak usah es teh. Lihat dulu yuk, Bu. Iya, mungkin kita harus turunin kawan-kawan ya. Gak etis juga dengar-dengar pembicaraan orang ya. Iya. Oke, ada yang mau naik berikutnya? Iya kan, dia lagi dengar ngomong-ngomong begitu, takut-takut nanti kan dia kan, enggak ada yang dengar, aku pikirnya kentut nanti dia tot. Ada yang perlu mau disampaikan Pak yang dari Papua? Yuk silakan, Pak Utayan. Sudah itu aja tadi Bapak. Baik, makasih Pak. Ya, izin turun biar aku nyimak di bawah aja. Makasih Pak. Ya, Tuhan memberkati Pak. Tuhan memberkati ya, Pak. Salam dari Manokwari, Papua Barat. Mantap. Oke. Oh, Yud, makasih ya Bapak. Oke. Itu halo Yot, kenapa Yot? Di Indonesia nama saya katanya lagi viral karena sudah meninggal dunia katanya. Oh, ternyata masih sehat Pak ya? Ya, cuman keranda mayatnya sudah sampai di Indonesia katanya. Oh, maklum Pak ya. Iya, namanya juga Arab
maklum Arab maklum itu Arab Pak, Arab maklum ya, namanya juga Arab Pak ya. Begitulah mereka membuat suatu mitos, memang mereka suka banget itu mengejar menyebarkan hal-hal yang begitu Pak ya, nggak tahu apa tujuannya atau apa, kita tidak tahu ya. Yang pasti Pak Saiful Ibrahim ini masih sehat sampai sekarang, bisa kita dengarkan suaranya dan juga bisa on cam ya. Ada yang naik ini, Yot, silakan Yot. Gini Bang, aku mau bilang gini, boleh nggak seandainya aku ngajak Bang CP, Pak Saifuddin, Pak Bombom, Sang Penggugat, atau Pak Lidara, Pak Polos untuk mengajar di komunitas kami. Kami mengadakan kebaktian online itu setiap hari Rabu jam 9 waktu Indonesia Barat. Mungkin bisa lah ngasih pelajaran, boleh nggak saya undang gitu? Di mana? TikTok? Di mana? Di WA Bang, cuman kami di Zoom kalau kebaktiannya. Kalau WA. Aduh, kalau saya bukannya menolak ya, tapi ya mungkin coba carilah dulu yang lainnya ya. Soalnya di TikTok saya sudah ribet loh, gitu loh. Sudah iya. Gak apa-apa Yud, kalau Pak Apollo siap, gak apa-apa. Nah Pak Apollos iya, Pak Apollos. Iya Pak, soalnya ada yang request kan teman-teman kan, boleh dong para kalau Zoom boleh. Nanti kita bahas WA. Iya Pak, soalnya orang itu tertarik kan. Ini soalnya aku pakai akun komunitas gitu. Oh. Jadi mereka nanti lihat. Nanti DM kan. aja DM. Oh oke Pak. Ya. Udah itu aja Bang, mau aku bilang Bang. Aku juga mau mandi dulu lah. Oke. Tolong gugat, diatur dulu gugat ya. Roomnya gugat ya. Bapak gugat. Iya Bang. Iya. Ya lanjut Bang, lanjut. Ya, yuk. Bom. Udah mandi. Udah mandi Pak. Ya? Mandi. Ya, gak apa-apa. Siapa yang mau mandi? Bapak udah mandi belum? Loh, itu udah pakai baju baru ini, udah mandi tadi. Oh iya. Sudah live di YouTube. Masa lagi ganteng bini kok belum bisa mandi. Kan enggak salah anaknya nanya ini. Emangnya baunya di sini sampai di sini. Bapak makan Pak, biar malam nggak makan lagi. Gak boleh, Pak Bom dilarang makan, gak boleh. Itu ada hukumnya itu. Oh, ada yang tanya. Pak Bobom punya YouTube namanya Solata BM2 Uploget. Tolong diketik teman-teman. Pak Bobom punya YouTube di bawah. Solata BM2 Uploget. Ini lagi live ya. Ada nomor telepon di situ. Nomor teleponnya Pak Bobom. Solata BM2 Uploget. Solata. Oke, saya memang kesulitan untuk mengajar kalau di Zoom. Saya itu pelupa, sekretaris saya ini mestinya 2, tapi nggak punya sekretaris. Bahkan jadwal saya di sini saja sering lupa untuk khutbah. Kenapa? Karena saya menyiapkan khutbah tiap hari di YouTube. Jadi begitu, Yud. Oh iya Pak, soalnya kan teman-teman nanya gini kan, ajarin juga dong Islamologi gitu, biar teman-teman kalau ada yang menghasut gitu nggak gampang terhasut gitu. Makanya kalau mau ikut ya Christian Prince juga itu untuk belajar yang kecil-kecilnya, eceran-eceran Islamologi itu. Tadi kami masuk ini sudah berapa poin tadi masalah debat Islamologi.
mempertanggungjawabkan iman kepada mereka yang nggak mengerti. Begitu. Udah berapa poin dari tadi? Pak Bombong ngomong, berbicara, kemudian saya, begitu. Metode-metode dan caranya itu yang penting. Jadi menggunakan senjata, bukan senjata itu ada atau tidak. Jadi memanfaatkan senjata itu. Kalau panah itu bagaimana, belajar bikin panah, belajar menembaknya dan seterusnya. Jadi sama alat. Jadi Islamologi itu alat, ilmu alat. Jadi ilmu untuk menembak mereka gitu. Kita menggunakan Islamologi itu sebagai alat untuk membalikin gitu. Makan tuh. Jadi senjata makan tuan atau tuan makan senjata, sama-sama mati. Iya, saya udah berapa kali kan udah saya share juga kalau Bang CP ya kan, kalau live saya sematkan juga di grup gitu kan. Mereka bilang iya bagus sih Bang, tapi kalau bisa secara privat dong gitu ngajarnya gitu di sini. Ya, dan nanti saya omongin dulu, saya bilang nggak apa-apa, nanti kita bantu nanti ada Islamologi kita udah ngajar. Oke. Kalau bapak beliau ini, kalau Abi Saifuddin ini udah di Amerika ya agak sulit. Soalnya ada beberapa dari member kami itu yang mau masuk ke Kristen, ya mereka udah masuk grup dan mereka juga sudah ke gereja, cuman karena masalah keluarga juga masih ada konflik gitu kan, jadi masih kayak mana ya, masih canggung lah gitu. Ada beberapa orang, ada 3 atau 4 orang itu masuk di grup gitu. Mereka tinggal di mana? Satu di Banten, 2 di Kalimantan, 1 di Sulawesi, Sumatera Selatan kalau nggak salah ya. Kalau begitu harus dikasih bubur dulu, susu, suruh minum susu, baru dikasih bubur. Iya. Dengan keras-keras. Kalau mereka baru seperti itu, persahabatan yang baik, dan jangan sampai kita ini dalam bersahabat ada cacat sedikit saja. Orang Islam itu susah percaya. Beda kalau dia sudah mengerti tentang, oh ternyata ini adalah konsep, oh ternyata Yesus itu begini begitu. Iya, saya juga sering juga catat-catatin kan pelajar-pelajar Islamologi yang dijabarkan sama teman-teman, sama Bang CP, sama Pak Bombom, sama Pak Sang Penggugat, sering saya catatin dan itu yang saya bagikan sama mereka gitu. Bagus. Ya. Oke. Pak Bombom. Oke, Pak. CP, terima kasih ya. WA langsung Abi ya. Abi langsung WA saya nih. Iya, saya pamit 1100. ya. Nomor 1100 Abi. Nomor saya ada di YouTube ya. Oke, terima kasih banyak ya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati Abi. Berpanjang selalu sehat selalu. Selamat malam Indonesia. Selamat malam. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ya, tanya silakan. boleh? Dengan siapa? Dengan Kadrun di sini Pak Bombom. Kadrun. Ya, silakan. Apa? Shalom. Shalom. Tukang iya. Ini cuma akun saya yang kedua. Ini Bang Sepi udah kenal saya. Yang akun El Sadai itu saya. Oh, ini Pak El Sadai. Ini buat sindir-sindir aja ini mereka kadrun-kadrun ini. Yang pada botol-botol semua itu yang di bawah itu pada naik, ayo naik kalian itu. Pada hujat-hujat dicat melulu dari tadi.
Iya, naik dong. Ayo tanyakan lo, nanya aja, tanya kita. Tanya dong, kita diskusi yuk. Diskusi santun yuk. Ayo, diskusi santun yuk. Kalian hujat-hujat di bawah, naik. Kita diskusi. Jangan lupa bawa otak sama data. Sepi kambing. Aduh. Bukan sepi, Babe. Mereka, Pak Apolos, mereka takut. Takut ya? Iya, takut. Karena mereka itu dari dulu mau bertanya, tidak mau ditanya. Itu kan mereka. Karena mereka tuh nggak ada ilmu. Nggak ada ilmu mereka. Gimana mau ada ilmu? Batu aja dicium. Nah, itu dia. Ayo yang di bawah, muslim-muslim yang kepanasan. Naiklah kalian. Ayo, saya ada kasih bersih sound card. Mulut kalian juga, Katrun. Saya kasih bersih jangan ini. Ayo. Ini, boleh kasih bersih sound card ini. Ya. Ayo, naik yuk. Kita kasih bersih yuk. Wahai kadrun-kadrun, naiklah kalian para kadrun-kadrun. Ini dari 432 orang, masa nggak ada kadrun? Iya loh. Mereka takut, Pak. Oh. Sekarang mereka bingung, mau tanya ayat Alkitab, yang di sini ada. Mau tanya ahli sejarah, ada. Yang bisa bahasa, ada. Mau tanya Islamologi, lengkap. Bahasa Ibrani ada, bahasa Yunani ada. Sudah lengkap di sini. Baru sejarah ada. Jadi mereka begini, Pak. Tahu nggak Pak Bom, ujung-ujungnya naik cuma bisa gitu doang. Ayo, tolong panggil, ini mumpung ada 3 yang kosong, tolong panggil kalian punya jago-jago. Sumaka, Ardiansa ke Nandar, panggil Nandar sini. Saya mau tanya ilmunya sampai mana. Nanti saya kalau bertemu dan saya wajah ketemu wajah, saya gigit bibirnya itu. Nandar botol, suruh naik dia mana Nandar. Oh ini Pak Muhammad Taufik naik nih. Lanjut. Ya Muhammad, salam. Ya Pak Muhammad, saya mau tanya dulu. Ya. Tadi Bapak saya tergelitik, Bapak bilang Yesus itu nabi. Pak, saya mau tanya Pak, yang mengutus nabi itu siapa? Yang mengutus malaikat itu siapa? Saya nggak bisa baca sebenarnya Pak ya. Saya ini sebenarnya ilmu saya sangat tipis Pak. Saya ikut di room Bapak ini karena ada Pak Saifuddin. Masih Pak Saifuddin ya Pak? Sudah tidur. Sudah tidur. Bang Mamat, itu Bang Sipe juga khatam Al-Quran loh. Bisa belajar juga dengan Bang Sipe. Enggak, soalnya saya bukan saya enggak ngepin sama bapak-bapak, bukan. Karena Pak Saifuddin itu kan ini agak tenar orangnya kan. Bukan saya mau kepengen nantang dia, bukan. Saya juga seperti Pak Saifuddin sebenarnya. Saya sebenarnya mau sharing sama dia. Karena apanya yang Bapak sama? Bapak nggak sama Saifuddin. Saifuddin itu ilmunya tinggi, karena ilmunya tinggi, dia tinggalkan itu. Bukan, maksud saya kan dia kan dari Islam ke Kristen, kan gitu. Terus Bapak sudah jadi Kristen? Karena dia tidak beriman kepada itu. Bukan, saya tidak Kristen. Saya cuma pengen mencari kebenaran, kan. Kenapa Bapak bilang Bapak sama? Sekarang saya mau tanya Bapak, yang bisa mengutus Nabi dan malaikat siapa? Ini kita coba bicara-bicara. Yang mengutus malaikat,
Allah itu mengutus para malaikat, utusan dari malaikat dan manusia. Oke, Yaitu Allah Nabi. yang mengutus ya? Iya. Allah yang mengutus malaikat ya? Oke. Bapak tahu nggak kalau Yesus berkata, aku mengutus malaikat. Berarti kalau Yesus bisa mengutus malaikat, Yesus siapa? Mana ayat kalau Yesus mengutus malaikat, Pak? Oke. Kalau saya tunjukkan, Pak Bom, saya sudah bilang tadi, ilmu saya tipis. Saya sebenarnya bukan saya tanya minta Bapak punya Al-Quran. Saya akan tunjukkan di Alkitab, kitab suci yang saya imani, bahwa Yesus mengutus malaikat. Kalau Yesus bisa mengutus malaikat, kira-kira Bapak menganggap Yesus itu apa? Nah, di sini di dalam Alkitab aku tidak ada yang namanya Yesus mengutus malaikat. Oke, kalau di kitab saya, bukan di kitab Bapak. Alkitab mengatakan Yesus mengutus malaikat. Kira-kira kalau Yesus mengaku Yesus mengutus malaikat, kira-kira menurut Bapak bagaimana? Nggak benar. Nggak benar. Itu kitab saya, Bapak bilang nggak benar. Kalau saya tunjukkan ada, Bapak mengaku apa? Tidak benar. Tidak benar. Tidak benar. Tidak benar. Berarti Bapak orang, sebentar, biarkan saya. Berarti Bapak orang gila. Bapak, saya orang... Kau orang gila, kau gila, kau bodoh, kau gila. Masa iman saya Bapak bilang gak benar? Kenapa Bapak protes saya punya iman? Saya punya Alkitab, kitab suci. Kecuali kalau saya bilang Bapak, kalian itu, kalau kalian kita bicara Al-Quran, kalian lapor, polisi tangkap. Kenapa iman kami kalian Bapak bilang tidak benar? Kalian itu mau mencubit, tidak mau dicubit, koplak. Bapak. Kau orang tua tapi otakmu goblok. Pak Bom. Apa kau? Apa kau? Kau penipu pendusta kau. Kenapa kau bilang Alkitab saya tidak benar? Hah? Tenang teman-teman. Ini iblis harus dikerat. Kenapa kau bilang, apa hakmu bilang Alkitab kami nggak benar? Apa hakmu? Kau jawab. Tadi kan saya sudah bilang kan, Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang Saya tidak bicara Al-Quran, saya bicara Alkitab. Kenapa kau bilang Alkitab saya tidak benar? Karena ya terbukti bahwa Yesus itu mengutus para malaikat. Padahal di dalam kitab aku kan ini. Sekarang saya tanya, duluan Alkitab atau Al-Quran? Duluan Alkitab. Nah, terus sekarang kau bilang saya punya Alkitab tidak benar. Yang benar itu mana? Sekarang kau jawab saya. Surat Maryam 30. Kau dengar? Di surat Maryam, dengar. Di surat Maryam 30, dengar. Di surat Maryam 30 Al-Quranmu mengatakan bahwa Allah memberikan kitab Injil kepada Isa. Saya tanya, kitab Injilmu mana? Saya bilang, saya kan ini sebenarnya Bapak itu marah-marah. Saya nggak marah, cuma saya tegas. Tapi karena kau tidak bertanggung jawab, mulutmu satu lempar ludah, kau jilat kembali. Itu nggak boleh diskusi begitu. Diskusi itu akademik. Kau baca diskusi di atas nih, diskusi santun lintas agama. Kenapa kau bilang kitab saya nggak benar? Sekarang saya tanya, Alkitab yang asli mana? Kalau kau bilang Alkitab kami sudah nggak benar, mana yang aslimu, yang benarmu mana? Saya nggak tahu, saya cuma tahu dari Al-Quran bahwa Al-Quran ini yang berarti kau bodoh, kau tidak bisa menunjukkan yang benar. Kau hanya mendengarkan, kau tidak bisa menunjukkan. Memang kau bodoh. Kalau orang pintar itu harus mempertanggungjawabkan apa yang dia ucapkan. Mana Alkitab yang benar kau punya? Mana yang aslinya? Jangan tidak boleh menuduh. Kalau menuduh harus kita punya barang bukti. Sekarang saya tanya sama Bapak. Bapak selalu bilang kami bersaksi, tiada Tuhan selain Allah. Kau saya tanya, kau bersaksi, kau lihat Nabi Muhammad jadi nabi di dalam gua itu siapa yang ada bersaksi? Kau adakah tidak di situ? Pada waktu Nabi diangkat menjadi nabi di dalam gua Hiro. Kau udah lihat? Itu kan cerita bohong, Pak. Cerita bohong itu. Bukan saya yang bilang ya. Wah, ini Bapak bukan Islam ini. Bapak bukan Islam ini. Ini. Tadi kan saya sudah bilang, saya kan nggak sholat. Berarti kau agama apa?
Saya Islam. Islam tapi itu kan menurut sama nabinya. Itu kan menurut hadis. Itu kan menurut hadis atau taksir-taksir. Kalau hadis itu kan buatan karangan manusia biasa. Atau taksir-taksir itu kan dugaan. Islam ini orang kayaknya kayaknya orang ini ateis kayaknya ini orang ini. Ini kamu ngomong di depan Habib ditampar loh kamu sama si Habib. Serius? Iya. Coba saya mau ngomong sama Habib. Itu yang ada Habib yang Pak Bambang tinggal lu maaf ya Pak ya? Mana Habib nih? Itu yang di atas yang punya room ini Habib. Kamu itu ya samping dan silakan Habib, Habib Christian silakan. Masa Habib nama Habib Christian? Iya dia kan mantan Habib, dia Habib itu. Habib, assalamualaikum, ada sholat. Atau ini Habib Kiai Haji Lidara, Kiai Haji Lidara. Salam. Itu, ya Pak Haji dia mau tanya itu Pak Haji, silakan Pak Haji. Siapa itu? Silakan Pak Haji. Islam kafir. Islam kafir itu nggak pernah sholat. Tuh. Na'udzubillah min zalik. Gas. Tidak pernah sholat. Ini kafir nih, nggak pernah sholat nih Muhammad, nama saja Muhammad nih. Tadi Bapak Muhammad mengatakan Kristen itu nggak bisa jadi Habib karena namanya. Itu Bapak Saifuddin namanya gimana? Enggak, itu kan mau lihat dari sudah lihat dari namanya ya Kristen kan. Iya Pak, Bapak Saifuddin. Ya kan pertama Islam. Waktu itu kan Islam kan. Lah, siapa tahu Kristen dari apa? Kristen dari Habib. Itu namanya Muhammad tadinya jadi Kristen. Lanjut Pak, Babe. Gas. Pak Pendeta, saya izin dulu Pak Pendeta. Ya, hormat. Ya, dilanjutkan ya. Babe Lidara, teman-teman semua. Ya. Assalamualaikum. Nah, bagaimana Muhammad? Masa enggak sholat kau? Aduh, kamu enggak sholat di azab. Saya dulu Pak Muhammad Taufik. Dulu. Paham. Saya dulu Muhammad ini kenal dengan Habib Bahar nggak? Kenal kan? Ini cuman kenal di media aja Pak. Ya, Pak Ahmad juga, Pak Taufik juga kenal dengan Roma Irama, betul? Nah, iya kenal juga, cuma di media. Dengarkan ini ya, dengarkan ini singkat aja, tolong dengarkan. Habib itu mendoktrin kalau Habib mau dia maksiat, mau dia zina, mau dia mabuk, tetap masuk surga. Saya tanya sekarang, Roma, Habib siapa yang ngomong itu? Jangan tuh punya mulut Roma Irama. Roma Irama mau bikin fitnah. Doktrin baru nih, doktrin Habib. Kalau ada Habib mabuk, berbuat dosa, judi, itu masuk surga. Makanya saya tanya, siapa Habibnya? Di mana? Kapan dia ngomong? Kalau memang ada Habib yang ngomong begitu, saya yang bantai dia di depan Roma Irama, saudara. Udah dengar? Ngerti maksudnya, konteksnya? Ya. Dia bilang, kalau ada Habib yang kayak gitu, dia sendiri sesama Habib aja bantai. Apalagi Anda yang Islamnya cuma Islam KTP, Pak. Itu Habib Anda sendiri yang ngomong. Saya bukan dari golongan mereka, Pak. Ya, ini Islam, toh? Saya bukan golongan Habib, ya. Islam, jangankan Islam, Pak. Kristen aja ada Kristen Protestan, ada Kristen Katolik, ada juga yang disebut Nasrani apa gimana kan? Itu kan bagi Kristen. Kalau Islam itu yang lebih parah lagi. Kristen tidak bunuh-bunuhan, Pak. Kristen tidak bunuh-bunuhan. Bapak sudah dengar begitu? Kalau Islam kan lebih parah lagi. Ada yang tak tahu. Kecil ya. Suara bukan kresek. Ya, Pak. Halo.
Kalau Islam kan lebih parah lagi. Ada yang tasawuf, ada yang Nahdlatul Ulama, ada yang ini Wahabi, ada yang ini Salafi, ada segala macam. Itu kan sama-sama mereka itu aja sudah beda-beda kan. Waduh. Beda lah. Dia bukan orang Islam ini bro. Dia bilang Islam lebih parah. Berarti dia bukan Islam ya. Saya Islam. Kata saya mencari kebenaran. Tapi ini saya tidak mau ini mengikuti siapa-siapa. Kebenaran itu hanya di dalam Tuhan Yesus. Makanya kalau kau mencari kebenaran kepada Tuhan Yesus, jangan kepada yang lain. Tidak ada lah Pak. Loh kok tidak ada, gimana? Bapak mencari kebenaran, hati Bapak dan dulu. Jangan dikeraskan. Yesus itu kan cuma sekedar manusia yang diciptakan, Pak. Sama seperti kita. Di mana Yesus itu Tuhan dan Allah. Itu yang kalian jadikan Tuhan. Dialah penciptamu. Ya. Lagi pula Tuhan itu kan tidak ada di dalam pelajaran Tuhan. Yang ada hanyalah Tuhan. Mana? Yang mana maksudnya? Tuhan itu apa artinya Tuhan? Kalau Rob itu apa? Rob itu Tuhan. Tuhan. Kenapa Allah mau dipanggil Tuhan? Dia Tuhan atau Tuhan? Tuhan. Tuhan itu artinya berarti manusia berarti dia, karena dia juga dilahirkan di Al-Hadid nomor 3 oleh SWT itu dilahirkan, makanya dia jadi Tuhan. Makanya kalian kalau itu ya Rob, ya Tuhan, ya Tuhan, bukan Tuhan, bukan Tuhan, Tuhan tuh. Tuhan itu gitu. Kan apa? Tuhan itu kan pemilik. Apa? Iya, pemilik. Pemilik itu artinya majikan. Iya, majikan. Tapi di dunia manusia itu Tuhan. Jadi Allah bukan Tuhan, dia cuma Tuhan. Iya Tuhan. Iya Tuhan, bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Jangan disembah dong Allah SWT-mu. Tidak ada. Kan gitu. Kenapa kau sembah? Karena dia cuma Tuhan, Tuhan rumah, Tuhan Ka'bah. Nah, dia kan cuma Tuhan Ka'bah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Iya. Ya Rob. Nyalah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Iya, kalau tuan rumah punya langit juga. Tuan rumah. Tuan tanah punya langit. Dia yang punya langit juga. Kalau di dalam surat Yusuf kan ada. Shalom keluarga Simanu Khalid. Tuhan memberkati. Iya. Keluarga. Kan Allah kan cuma Tuhan, bukan Tuhan. Ya Tuhan. Tuhan itu tidak ada arti, Pak. Itu hanya buat-buatan. Iya, kalau Tuhan itu cuma di dunia, dia nggak berkuasa di langit. Ah, gimana sih? Kamu ini. Loh, gimana? Sekarang Tuhan Muhammad, dia berkuasa di langitnya. Ya tidak ada yang namanya Tuhan Muhammad. Enggak, Tuhan Allah, dia berkuasa di langit nggak Tuhan Allah? Pak Taufik, Tuhan, T-U-A-N, nggak pakai H. Tuhan. Iya Tuhan. Kalau tuan rumah, sebagai tuan rumah berkuasa nggak di langit? Dia kan berkuasa di langit dan di bumi. Siapa? Siapa? Tuhan. Hah? Tuhan mana? Yang berkuasa di langit dan di bumi? Tuhan mana? Allah. Oh, mana Allah Tuhan di berkuasa di langit? Yang berkuasa di langit itu Sang Pencipta, Sang Pencipta. Iya Tuhan Yesus dan Allah. Karena Tuhan Yesus itu Tuhan dan Allah. Yesus ada diutus itu, Pak. Diutus siapa? Diutus Allah. Oh, siapa? Yesus itu diutus sebagai Sang Firman, bukan diutus sebagai manusia.
Firman itu apa firman itu? Kalimatullah. Kalimatullah, kalimatullah. Kalam Allah. Kalimatullah. Tahu nggak kalimatullah itu apa? Kalimah. Enggak, kalimahnya siapa? Perkataan Allah. Iya, perkataan Allah. Kok bisa jadi firman? Kan kok bisa menjadi firman? Perkataan Allah itu firman atau bukan? Saya nggak tahu bahwa itu kalam Allah itu adalah firman. Oh, nggak tahu. Jadi yang berfirman siapa di Al-Quran? Tidak ada penjelasan firman itu. Yang adanya kalam. Kalam itu siapa yang berkalam? Allah. Ya, Yesus itu kalamullah. Yesus itu kalamullah, kalimatullah, sang khalik, yang khalik, sang itu semua. Yesus, sang khalik siapa? Allah. Iya. Yesus sang khalik. Dia kan mempunyai asma-asma. Nama-nama. Iya. Nama-namanya. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Iya, Yesus itu punya 200.000 nama. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu bukanlah nama Tuanku. Nama Tuanmu, Tuan. Masa Tuan disembah? Ya, kalau gitu, saya juga Tuan. Saya Tuan tanah. Kenapa kau nggak sembah saya? Kan sama-sama Tuan. Dia namanya Tuan Allah, saya Tuan Lidara. Ayo. Kenapa kau Tuan Bom-Bom? Tuan Christian. Kenapa kau nggak sembah? Kita semua Tuan. Penguasa langit dan bumi. Kenapa kau nggak sembah? Ayo, sembah, ayo sembah. Sujud. Udahlah Pak, kalau gitu saya permisi dulu Pak. Permisi lagi. Saya kalah. Kenapa kau? Saya turun Pak ya. Loh, kok turun? Jangan turun. Padam layar. Loh. Tapi Bapak siapa padam layar saya ini? Kenapa harus turun? Jangan padam layar penggugat kelakuan lo. Lo jangan marah-marah Pak Bom-Bom. Orang bicara penggugat. Penggugat jangan padam layar. Sebenarnya saya kesini bukan untuk berdebat. Kan Pak Bom-Bom barusan bilang mau sharing baik-baik kan. Ini kan diskusi santun lintas agama, tapi Bapak diskusi itu pakai data. Ini kan lagi diskusi. Emangnya mau bagaimana? Nggak debat, ini diskusi. Makanya saya bilang, kan Rob kan Tuan. Ya kan? Gimana kalau Tuan, kok Pak Muhammad nggak nyembah saya juga Tuan loh. Pak, permisi Pak ya. Saya mau turun Pak ya. Loh. Mau mencari kebenaran Bapak. Cuma mencari kebenaran. Ini kalau saya mencari kebenaran di sini nggak ketemu. Soalnya di sini kesalahan semua. Loh Bapak memang buat Tuhan salah. Kan tadi sudah dibilang Pak Muhammad, kita dengan rendah hati mengatakan Pak Muhammad, bertobatlah, terimalah Tuhan Yesus sebagai kebenaran dan penyelamat. Karena dialah yang mampu memberikan hidayah dan jalan yang lurus. Siratal mustaqim itu. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina anta alaihim. Khairul maghdubi alaihim. Walad dolid. Babe. Amin. Lari. Gitu Muhammad. Yesus itu ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina anta alaihim. Khairul maghdubi alaihim. Walad dolid. Amin. Itu Pak Guga minta naik itu. Nah kan? Tapi gimana ya? Katanya tadi
Dia datang sini diskusi, mau cari kebenaran. Tapi bagaimana kebenaran dia dapat kalau sedangkan dia menganggap Alkitab itu salah, tidak benar. Kan repot ya. Emosi juga aku dengar dia tadi tuh. Shalom Bapak Ibu yang kami sangat hormati dan kasihi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beberapa waktu lalu kami telah menyelesaikan pelayanan kami di pedesaan. Kami membuat satu terobosan untuk membuat mobil ambulan gitu ya, untuk transportasi. Di sana kami memang sangat melihat di sana kebutuhan transportasi di desa tersebut. Selain jalannya yang jauh dan curam, terkadang kalau ada peristiwa malam hari atau ibu hamil, mereka kasihan, bingung mau diangkut pakai apa. Maka dari itu kita putuskan bersama tim untuk menggunakan channel gereja YouTube ini untuk rekan-rekan subscriber bila ingin mengambil bagian untuk pelayanan ini bisa berbagi di rekening yang tertera di atas. Ayo ambil bagian. Kami perkirakan habis sekitar 130 juta karena untuk membeli mobil dan dekorasi ambulan tersebut. Apalagi ditaruh oksigen, peralatan oksigen dan lain-lain. Kami memohon dukungan doa, dana dari Bapak Ibu, saudara-saudari penonton gereja YouTube, orang-orang baik yang rindu berdonasi dalam melakukan atau mengirimkan di nomor rekening yang tertera di bawah ini. Kami berharap Tuhan akan menolong kami dan mencukupkan kebutuhan untuk pelayanan ini. Terima kasih. Doa kami selalu menyertai saudara dan pelayanan kita bersama ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.